Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita di sini akan bahas mengenai persiapan PAS Matematika peminatan ya untuk kelas 12. Oke. Silahkan untuk disimak baik-baik. Oke, yang kita bahas di sini adalah tentang turunan. Kita pendahuluan dulu. Nanti setelah ini baru masuk ke turunan trigonometri dan kita coba soal-soalnya. Oke? Ya. Di sini yang pertama ada turunan atau nama lainnya adalah diferensial ya. Misalkan suatu fungsi f(x) ketika diturunkan atau didiferensialkan, maka simbolnya berubah menjadi f aksen x. Begitu juga dengan y, diturunkan menjadi y aksen. Gitu ya. Jadi simbol turunannya diingat lagi. Oke. Kemudian untuk turunan sendiri kan ada sifat-sifatnya. Seperti itu ya. Nah, saya harap kamu juga masih ingat, tapi kita coba mengulang sedikit lah. Nah, untuk yang pertama, ketika misalkan kita pakai simbol y aja ya. Y misalkan sama dengan, langsung poin aja ya, C. Nah, maka y aksennya sama dengan 0. Jangan C, K aja ya, konstanta. Jadi berubah menjadi 0. Yang kedua, kalau y aksennya sama dengan kx. Kx, jadi k-nya adalah suatu bilangan, x adalah variabel. Maka y aksennya adalah k saja, x-nya menghilang. Bagaimana kalau y-nya sama dengan x pangkat n? Nah, di sini n-nya akan ke depan ya. N-nya akan ke depan atau mungkin kita tambahkan depannya juga k ya. K x pangkat n. Nah, maka n-nya akan ke depan bertemu dengan k, kemudian dikali. K tulis, kemudian n-nya tulis, kemudian x-nya tetap ditulis. Sementara pangkatnya di sini berkurang 1. Karena sifat turun n kurang 1. Oke ya. Kemudian keempat, ini kan bentuk dari turunan ya. Bagaimana kalau berupa perkalian? Nah, kalau berupa perkalian untuk y sama dengan u dikali v, ini keduanya adalah suatu fungsi. Maka y aksennya punya rumus yang lain, itu u aksen v ditambah v aksen u. Itu ya. Sementara kalau dia pembagian, y sama dengan u dibagi v, maka turunannya adalah u aksen v dikurang v aksen u dibagi v kuadrat. Itu ya. Jadi ini adalah sifat-sifat yang harus kamu ingat untuk bisa mempelajari atau menjawab soal seperti itu ya. Nah, kita akan coba masuk ke turunan aljabar dulu ya, sebelum tentunya masuk ke turunan trigonometri. Oke. Sini ada contoh. Contoh pertama, misalkan kita akan mencari turunan dari y sama dengan misalkan 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 5. Nah, itu adalah fungsi y. Sekarang kita akan cari turunannya. Berarti turunannya adalah simbolnya y aksen. Nah, pertama bentuknya seperti ini. Berarti dia sifatnya seperti yang nomor 3. Pangkatnya ke depan bertemu dengan k dikali dan pangkat yang di sini berkurang 1. Ya. 2 bertemu dengan 3 ke depan, yaitu 6. X-nya tulis, sementara 2-nya berkurang 1. Jadi 1 ya. Dikurang 4x. Berarti seperti poin 2. Kalau kx, maka x-nya hilang menjadi k. Maka ini min 4x, maka x-nya hilang menjadi min 4. Sementara 5
berubah jadi 0. Kalau konstanta berubah jadi 0. Jadi tidak usah ditulis seperti ini saja. Satunya boleh dihapus ya, karena kan kalau kosong itu artinya pangkat 1 juga. Selesai. Itu ya. Oke, semoga masih ingat. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua ini? Misalkan saya punya Y sama dengan akar X, di sininya 1, di sininya 3 deh. Nah, ini kan bentuk akar. Bentuk akar tidak bisa langsung cari turunannya, harus diubah menjadi bentuk pangkat. Nah, kalau di sini kosong kan artinya ada angka 1 ya, masih ingat ya yang kemarin kita belajar akar. Kemudian per 3 dalam per luar. Baru dari sini kita cari turunannya. Maka Y aksen sama dengan gimana? Nah, sepertiganya ke depan ya. Ini kan kosong, ini artinya ada angka 1. Jadi sepertiga kali 1 tetap sepertiga. Sementara X berkurang 1. 1/3 dikurang 1. Mungkin kita tulis aja ya supaya nggak bingung. Berarti Y aksen sama dengan 1/3 X pangkat. 1/3 dikurang 1. Cara mudahnya adalah kita kali ke atas aja ya. 3 kali min 1 adalah min 3. Sementara 1 dikurang 3 yang tadi berarti min 2/3. Atau boleh samakan penyebut juga. Selesai. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin contoh yang ketiga supaya bisa juga bentuk lain, itu bentuk pecahan. Nah, kamu harus ingat juga ya, kalau bentuk pecahan itu tidak bisa langsung dicari bentuk turunannya, harus dinaikkan dulu. Tapi bisa juga sih menggunakan cara 5, tapi mungkin agak panjang ya, makanya kita coba cara yang mungkin lebih mudah dulu. X pangkat berapa ya? Min 1. Nah, ini bagaimana? Ya, di sini kita punya 2/3 X pangkat 5 yang di atas, X pangkat min 1 yang di bawah. Ini kita tulis ya sama dengan dulu harusnya ya. Oke, sama dengan. Oke, maka sebelum kita turunkan, kita gabung dulu X nih. 2/3 tulis ulang saja. X-nya digabung. Min 1 kan dia di bawah. Kalau di bawah berarti kan dikurang ya, dibagi itu dikurang. Maka 5 dikurang min 1. 5 dikurang min 1 berarti ditambah jadinya 6 ya. Nah, baru kita turunkan. Maka Y aksen sama dengan 6 ketemu 2/3. Jadi kan 6 dikali 2, 12 dibagi 3 itu 4. X-nya pangkatnya berkurang 1, 6 jadi 5. Selesai. Seperti ini. Oke. Nah, untuk pembahasan awal mungkin sampai sini ya. Setelah ini kita masuk ke turunan trigonometri. Ini pendahuluan saja. Silakan untuk di screenshot terlebih dahulu ya. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke guys, kita langsung ya masuk ke yang selanjutnya. Ini turunan trigonometri. Jadi, kamu tahu ya, turunan dari Y sama dengan sin X adalah cos X. Turunan dari cos X adalah negatif sin X. Turunan dari tan X adalah secant kuadrat X. Jadi, kita langsung aja masuk soal ya. Di sini ada fx sama dengan 2x ditambah 3 sin X. Kita akan cari turunannya semuanya ya. Berarti 2x, tadi kalau ada variabel x-nya di belakang, maka dia hilang. Sisanya adalah 2. Ditambah 3 sin X. Ya, di sini langsung aja kita turunkan. Turunan sin adalah cos, berarti 3 cos X. Selesai. Nomor 2. X pangkat 3 dikurang 5 sin X. Sama, penyelesaiannya adalah kita gunakan yang awal ini aljabar, 3-nya ke depan kan. Tulis X, pangkatnya berkurang 1 jadi 2. Dikurang, nah ini 5 sin X. Sin X itu turunannya adalah cos, berarti 5 cos X.
Selesai. Lanjut nomor 3. Fx sama dengan X dikali sin X. Nah, ini adalah bentuk perkalian. Nah, kamu harus ingat ya, bentuk perkaliannya adalah apa? Nah, U aksen V ditambah V aksen U. Nah, di sini kita akan cari U-nya X, berarti U aksennya adalah 1. Ya. Sin X adalah V. Maka V aksennya adalah cos X ya. Nah, berarti U aksennya 1, V-nya adalah sin X, ditambah V aksennya adalah cos X, sementara U-nya adalah X. Nah, mungkin ini dikurung aja ya. Ya, sehingga hasil akhirnya adalah sin X, karena dikali 1 adalah tetap, ditambah X cos X. Selesai. Oke. Nomor 4. Fx sama dengan 2 sin kuadrat X. Nah, ini bentuk perpangkatan tetapi ada dalam trigonometri. Menggunakan aturan rantai ya. Jadi pangkat 2-nya ini ke depan bertemu dengan 2. Ya. Mungkin tuliskan dulu di sini 2 sin. Nah, ini kan pangkat 2 itu berkurang 1, jadi 1 aja ya sin X. Nah, setelah itu kita turunkan bentuk sinnya. Sin itu diturunkan menjadi apa? Cos ya. Nah, maka dikali cos X. Seperti ini. Nah, sehingga F aksen X-nya adalah 2 dikali 2 sendiri adalah 4 sin X cos X. Sebenarnya 2 sin X dikali cos X ini sudah bisa dibentuk menjadi sin 2X ya. Apa bentuk menjadi sin 2X aja ya? Oke, itu aja. Ini jadi sin 2X. Oke, selesai. Kemudian nomor 5, Fx sama dengan sin X per X. Jadi di sini bentuk pembagian yang kita tahu semuanya rumusnya adalah apa? Ya. U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Nah, di sini kita akan cari ini adalah U. Maka U aksennya adalah cos X ya. Ini adalah V, maka V aksennya adalah 1. Maka tinggal kita substitusi. U aksennya adalah cos X, V-nya adalah X, kurang. V aksennya adalah 1, kemudian U-nya adalah sin X per V kuadrat. V adalah X ya, X kuadrat. Sehingga hasil akhirnya adalah X-nya bisa ke depan ya, X cos X dikurang sin X dibagi X kuadrat. Selesai. Oke. Silakan di screenshot. Kita akan masuk soal berikutnya ya setelah ini. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6, Fx sama dengan X tambah cos X. Jadi langsung kita turunkan aja. Turun dari X adalah 1. Turun dari cos X adalah min sin X. Selesai. Fx sama dengan 2X dikali cos X. Nah, ini bentuk perkalian. F aksen X, apa rumusnya? U aksen V plus V aksen U. Berarti 2X itu U ya, berarti U aksen adalah 2. Langsung aja bisa ya. V adalah cos X tetap ditambah V aksen, turunan dari cos adalah min sin X. Turun dari U sendiri adalah 2X. Mungkin ini langsung aja ya, min sin X kali 2X. Kita gabung 2 cos X. Ini ke depan ya, min 2 sin X. Selesai. Next, mungkin ini akan saya garisin supaya nggak kecampur. Nomor 8 sama
Ini adalah bentuk perkalian. Maka f aksen x-nya, rumusnya u aksen v tambah v aksen u. Udah usah ditulis ya? Mau ditulis? Oke, sudah. U aksen v tambah v aksen u. U aksen berarti turun dari x pangkat 3. Berarti 3x pangkat 2. V sendiri ya cos x sendiri. Tambah v aksen turun dari cos adalah min sin x u tetap x pangkat 3 kita gabung menjadi 3x pangkat 2 ya, cos x dikurang x pangkat 3 sin x. Oke, lanjut next nomor 9, cos x per x kuadrat. Nah, ini adalah bentuk pembagian yang rumusnya adalah ya, u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Nah, mungkin ke samping aja ya biar muat. U aksen, ini u, ini v. U aksen berarti min sin x ya, kali v kali x kuadrat. Sepertinya tidak muat. Bentar ya, dihapus dulu. Ini dari ujung banget nih. U aksen v min v aksen u per v kuadrat. U aksen tadi min sin x ya, kali v kali x kuadrat min v aksen berarti 2x ya, kurang dari x kuadrat, kali u adalah cos x per v kuadrat berarti x pangkat 4, karena kan pangkat 2 pangkatin 2 lagi. Jadi hasil akhirnya adalah min x kuadrat, sorry ya kalau agak kurang jelas, min 2x cos x dibagi x pangkat 4. Oke, 10. Sama bentuk pembagian. Karena rumusnya udah di atas, jadi kita langsung aja ya cari f aksen x nya. Takutnya nggak muat lagi. U aksen berarti turunan dari x plus 3 yaitu 1 ya, kali v nya berarti terus ulang 2 cos x dikurang v aksen berarti turunan dari yang bawah, berarti min 2 sin x ya, baik. Kemudian dikali u sendiri adalah tetap x plus 3 per v kuadrat, berarti 2 kuadrat itu 4 cos kuadrat x. Nah, ini sebenarnya tinggal di susun aja ya, berarti 2 cos x tidak muat, saya hapus dulu deh. 2 cos x ini kali ya, min 2x plus 3 ya, mungkin dikurang aja, terus sin x. Oh, atau mau kali di bawah lah, min 2x sin x ini min 6 sin x per, terus ulang aja ya, 4 cos kuadrat x. Oke, tadi nomor 11 soalnya apa ya, sin x kurang cos x kalau nggak salah. Nah, sebenarnya ini langsung aja ya, mudah. Sin x itu turunannya adalah cos x, jadi cos x turunannya adalah min sin, jadi ketemu min adalah plus sin x. Sudah. Kemudian nomor 12 perkalian, rumusnya udah usah ditulis ya, u aksen v plus v aksen u hampir sama tapi tandanya positif. U aksen berarti sin x turunannya cos x, v berarti tulis lagi plus v aksen berarti turunan cos adalah min sin x, kali u berarti sin x.
Tidak muat ternyata. V aksen berarti min sin X ya, dikali sin X. Berarti cos kuadrat X min sin kuadrat X. Oke. Silakan untuk screenshot ya. Ada satu lagi, kemudian nanti kita masuk ke bentuk persamaan garis ini. Silakan di screenshot 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ya. Nomor 13, fx sama dengan 3 sin x ditambah x kuadrat cos x. Jadi di sini sebenarnya ada yang langsung, ada yang harus dijabarin. 3 sin x di sini kan apa turunannya? Ya, 3 cos x ya. Tetapi yang bagian kanan ini bentuk perkalian, jadinya harus dijabarkan. Yang u aksen v plus v aksen u ya. U aksen berarti 2x. V tulis ulang, ditambah v aksen cos x turunannya adalah min sin x. U berarti x kuadrat. Ya, berarti jika digabung, nah ini bisa digabung nggak? Bisa sih, tapi bentuknya jadi gini, terus 2x cos x gitu ya, dikurang x kuadrat sin x. Oke ya. Kemudian nomor 14, di sini kan ada pembagian. Bagian kita tahu rumusnya adalah u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Jadi sengaja nggak saya tulis supaya kamu hafal juga ya. Nah, u aksen berarti turunan dari ini kan. Cos turunannya adalah min sin, berarti min 2 sin x. U aksen v berarti tulis ulang, sin x dikurang cos x dikurang v aksen u. V aksen berarti turunan dari v aksen. Apa nih? Sin x kan turunannya cos x. Mungkin dikurang ya. Min cos x turunannya adalah plus, jadi plus sin x dikali u. Terus ulang adalah 2 cos x. Panjang ya, lumayan ya. Per v kuadrat. V kuadrat berarti sin x dikurang cos x kuadrat. Soalnya sama ya? Nah ini 1 per. Oke, ini kita akan kali pelangi. Min 2 sin x dikali sin x, min 2 sin kuadrat x, min 2 sin kuadrat x. Kemudian ini ketemu jadi plus 2 sin x cos x ya. Kemudian min cos dikali 2, min 2 cos kuadrat x. Panjang ya. Min ketemu sin x ketemu 2 cos x, min 2 sin x cos x. Gimana nih? Min 2 sin x cos x per ini kuadrat, berarti sin x min cos x kuadrat. Jawab saja. Pangkat kan kuadrat, jadi pangkatnya 4 ini. Nah di situ kita punya 2 sin x cos x sama min 2 sin x cos x, habis ya. Sisa min 2, min 2. Nah ini sebenarnya kita bisa buat min 2 sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x per ya. Ini terus ulang aja. Nah ini 1 ya. Jadi hasilnya adalah min 2 sin x min cos x pangkat 4.
kuadrat ya. Apa jadi 4, sorry. Angka 2 tetap ya. Mau dibuka? Mau dibuka. Kalau mau dibuka dari sini aja ya. Ini kita buka sin kuadrat x plus cos kuadrat x min 2 sin x cos x. Dibuka aja ya, sin kuadrat cos kuadrat 2 kali sin kali min cos. Nah kalau yang bawah itu sama nih, ada sin kuadrat ditambah cos kuadrat kan 1. Min 2 sin x cos x itu adalah min sin 2x. Sudah. Nah, soal yang terakhir tadi sebenarnya hampir mirip-mirip nih. Soalnya itu kalau nggak salah 1 sin x plus cos x ya. Sama ya berarti ya. U aksen V, U aksen berarti kan 0. Berarti tidak usah dikurang V aksen berarti turun dari ini. Turunnya adalah cos x min sin x ya. U per V kuadrat. Berarti min cos x plus sin x per, tadi kan ini sebenarnya hampir sama ya, hanya beda di belakang. Berarti langsung aja ya, 1 plus sin 2x. Tadi juga sempat dibahas dan sudah paham ya bagaimana caranya. Oke, setelah ini kita masuk ke persamaan garis singgung ya. Tetap disimak, silakan screenshot 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ya. Persamaan garis singgung kurva. Nah, kamu harus tahu dulu rumusnya adalah y dikurangi 1 sama dengan m dalam kurung x dikurang x1. Yang biasanya diketahui adalah titik. Nah, titik itu adalah x1 dan y1. Sementara kurva itu kan bentuknya adalah y ya. Nah, kita akan mencari m. M ini adalah gradien. Jadi gradien ini dapat dari y aksen. Ya, jadi mungkin di sini ya m itu dapat dari y aksen. Kemudian nanti ada titik x1 dan y1. Nah, nanti akan dimasukkan ke dalam sini. Oke ya. Mungkin langsung ke contoh aja supaya lebih paham. Persamaan garis singgung dari kurva fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 1 di titik 0, -1. Nah, di sini sudah ada titik, kita sebut ini x1 dan ini adalah y1. Kemudian kita akan cari m. Tadi sudah dibahas ya, m itu adalah f aksen. Nah, maka turunan dari 2x kuadrat plus 5x kurang 1 adalah 4x ya kan? Plus 5x jadi plus 5. Nah, karena di sini x-nya adalah 0, maka kita ganti 0. 4 kali 0 tambah 5. Sehingga hasilnya adalah 5. Nah, maka gradiennya adalah 5. Selanjutnya kita masukkan ke fungsi atau rumus y min y1 sama dengan m x min x1. Substitusi y min y1 ini ya, berarti min ketemu min jadi plus 1. M nya 5, masukkan x dikurang x1 sendiri adalah 0. Nah, maka y sama dengan ini 5x ya, satunya pindah ke kanan ya, jadi min 1. Selesai. Ini adalah persamaan garis singgung. Kemudian contoh kedua, saya cukup 2 aja kasih contohnya ya, karena kurang lebih sama penyelesaiannya. Angka pertama apa? Cari m ya. Apa rumusnya? Nah, f aksen x, turunannya. Turunan dari ini adalah 7. 2 ketemu min 12, min 24 x ya. Nah, maka kita akan cari gradiennya dengan substitusi x-nya, yaitu 1. 7 dikurang 24 kali 1. 7 dikurang 24 adalah negatif berapa? 17 ya. Oke. Ini adalah gradiennya. Terus kita substitusi seperti biasa ke rumus yang y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Ini rumus SMP harusnya langsung di luar kepala ya. Y min y1 tadi titiknya adalah min 5, jadi plus 5 ya. M nya min 17, x dikurang x1. Satunya 1. Sehingga y
apa nih? Plus 5 sama dengan min 17x ditambah 17. Y sama dengan min 17x. 17 kurang 5 plus 12 ya. Oke, ini adalah hasil. Oke, kita akan screenshot dulu. Setelah ini kita masuk persamaan garis singgung untuk trigonometri. 1, 2, 3. Oke guys, kita masuk ke pembahasan terakhir tentang persamaan garis singgung pada trigonometri. Di sini ada soal persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X dikali sin X di titik P, 0. Nanti nilai P adalah 180 derajat. Kita akan cari M-nya terlebih dahulu ya. M adalah Y aksen. Yang rumusnya adalah U aksen V plus P aksen U. Kenapa? Karena dia bentuknya berkalian. U aksen adalah 1. P adalah sin X tambah P aksen adalah cos X ya. U adalah X. Nah, ini kan kita sudah tahu nilai X yang akan dimasukkan. P aksen dengan P. Nilai X nya adalah P. Berarti langsung ya sin dari P cos 80 derajat, kemudian cos dari P dikali P sendiri. Sin 180 derajat itu 0 ya. Cos berarti min 1 kali P, berarti min P. Cos negatif 1 ya. Nah, sehingga kalau kita substitusi ke Y min Y1 sama dengan M X min X1, masukkan Y dikurang Y1, Y1 nya adalah 0, M nya adalah min P, X tetap, X1 nya adalah P. Y sama dengan min PX min atau plus P pangkat 2 ya. Selesai. Selanjutnya kecepatan. Nah, kecepatan dari sebuah jarak. Nah, yang harus kamu tahu juga, kecepatan adalah turunan dari jarak. Nah, berarti kita langsung cari V aksennya aja, yaitu dengan F aksen T. 5 sin X turunannya adalah 5 cos X. Tadi ini X nya kurang jelas sih, semoga benar X ya. Nah, kalau T sama dengan 0 berarti masukkan aja F0. Cos 0 berapa? Cos 0 1 ya. 5 kali 1 adalah 5. Dengan cara yang sama kita masukkan P aksen atau F aksen P per 2. Berarti 5 cos cos P per 2. P per 2 itu 90. Cos 90 adalah 0. Berarti 0. Terakhir P. 5 kali cos P. Cos 180 adalah min 1. Sehingga hasilnya adalah min 5. Jadi substitusi ke bentuk yang oke. Cukup ya. Semoga bisa paham. Silakan untuk di screenshot lagi ya. Udah 1, 2, 3 ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bisa paham dan jangan lupa tentunya untuk subscribe ya, supaya nggak ketinggalan juga materi-materi selanjutnya. Oke. Banyak latihan. Semoga nilai PS-nya bagus-bagus dan berjalan lancar. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.